Media Israel dinilai ingin rusak kepercayaan bangsa Palestina terhadap Indonesia. Santer terdengar berita seolah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia akan terus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan berdasar parameter internasional yang telah disepakati. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Israel menggunakan media untuk merusak kepercayaan masyarakat dan bangsa Palestina terhadap Indonesia. Mereka jelas-jelas punya maksud tertentu. Ada kepentingan kuat Israel melalui media pertama untuk merusak kepercayaan masyarakat dan bangsa Palestina terhadap Indonesia, ujar Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Sudarnoto Abdul Hakim dalam merespon berita dari media Israel tentang kunjungan rahasia yang dilakukan oleh pejabat senior Indonesia ke Israel. Berita kunjungan rahasia pejabat tinggi yang disebarluaskan oleh media Israel ini sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri RI, dan itu adalah hoaks dan sangat tendensius, kata dia. Sudarnoto mengatakan narasi yang dibangun oleh media Israel adalah bahwa bangsa Indonesia sudah mulai bersahabat baik dengan Israel, mengikuti jejak sejumlah negara muslim lain yang sudah membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel. Kedua, melalui media, pihak Israel dengan sengaja telah mengusik komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan bangsa Palestina, kata dia. Media Israel telah dengan sengaja memberikan ruang kepada tokoh dan kelompok masyarakat pro-Zionis Israel untuk terus melakukan berbagai upaya melemahkan semangat pembelaan kepada rakyat dan bangsa Palestina dan membuka satu babak baru yaitu hubungan dan kerjasama diplomatik yang lebih produktif Indonesia-Israel. Ia mengatakan Israel memang sangat berkepentingan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Upaya-upaya untuk itu terus dilakukan. Awal 2022 misalnya, pemerintah Amerika menyatakan kesediaannya menjadi jembatan dan bahkan siap memberikan bantuan dana kepada Indonesia agar bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Berbagai saluran dan cara lain juga dilakukan untuk menghubungkan Israel Indonesia secara diplomatik. Di antara cara itu ialah mengembangkan opini secara luas melalui media bahwa sudah ada upaya-upaya serius dari kedua belah pihak untuk membuka hubungan diplomatik ini, kata Sudarnoto. Menlu RI di sidang PBB Indonesia teguh dukung Palestina merdeka. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan selalu berdiri teguh dalam solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. Retno menyebut rakyat Palestina sudah terlalu lama menderita dan mendambakan perdamaian. Sampai Palestina benar-benar bisa menjadi negara merdeka, Indonesia akan berdiri teguh dalam solidaritas dengan saudara-saudara Palestina kita dan saudara perempuan, kata Retno di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-77 di New York, Senin 26 September malam waktu Indonesia. Retno menjelaskan solusi damai adalah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan konflik yang mendorong dialog dan kerjasama guna menumbuhkan kepercayaan strategis. Ini adalah aturan main yang harus kita pertahankan jika kita benar-benar menginginkan perdamaian, ujarnya. Retno mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah membawa paradigma baru soal perdamaian saat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, upaya mewujudkan perdamaian dengan paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan di Palestina serta Afghanistan. Retno menyebut masyarakat di Afghanistan berhak mendapatkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Ia menegaskan hak semua orang termasuk perempuan setara dihormati dan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan diberikan. Tanpa paradigma baru ini, perdamaian akan tetap menjadi mimpi yang sulit dipahami, katanya. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengungkapkan dukungan atas solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik dengan Palestina di sidang Majelis PBB ke-77 di New York, Kamis 22 September. Kesepakatan dengan Palestina berdasarkan solusi dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel, dan untuk masa depan anak-anak kita, ujar Lapid.
Terlepas dari semua hambatan sampai hari ini, sebagian besar warga Israel mendukung visi solusi dua negara ini. Saya salah satunya ibunya. Melansir dari diplomat, Indonesia merupakan salah satu negara yang tak mengakui kemerdekaan Israel akibat pendudukan Tel Aviv di wilayah Palestina. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, RI juga menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Indonesia juga menegaskan bahwa Jakarta akan menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv jika Israel menerapkan solusi dua negara. Mengutip berita Nika, solusi dua negara merupakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam kerangka tersebut, kedua negara mengakui kemerdekaan satu sama lain. Negara Israel bahkan menaungi penduduk Yahudi, sementara negara Palestina bakal menaungi warga Palestina. Indonesia teguh dukung Palestina merdeka, ini kata Menlu RI. Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI mengatakan bahwa Indonesia akan selalu berdiri teguh mendukung kemerdekaan Palestina yang sudah terlalu lama menderita dan mendambakan perdamaian. Hal ini disampaikan Retno Marsudi dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-77 yang diselenggarakan di New York pada Senin 26 September 2022. Sampai Palestina benar-benar bisa menjadi negara merdeka, Indonesia akan berdiri teguh dalam solidaritas dengan saudara-saudara Palestina, kita dan saudara perempuan, tutur Retno Marsudi. Dikutip dari Tribrata News, Menlu RI menyetujui solusi damai ini merupakan satu-satunya pilihan dalam menyelesaikan konflik yang berlangsung lama antara Palestina dengan Israel. Adapun solusi damai dua negara tersebut berisikan keduanya akan mengakui kemerdekaan satu sama lain, di mana penduduk Yahudi akan diakui sebagai bagian dari negara Israel dan warga Palestina akan diakui sebagai bagian dari negara Palestina. Ia juga mendorong adanya dialog dan kerjasama di antara keduanya untuk membangun perdamaian yang strategis. Ini adalah aturan main yang harus kita pertahankan jika kita benar-benar menginginkan perdamaian, ujarnya. Lebih lanjut, Menlu mengatakan Presiden RI Joko Widodo juga telah membawa paradigma baru perihal perdamaian dunia saat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati bahwa perdamaian dengan paradigma baru ini harus diterapkan sebagai terobosan di Palestina dan Afghanistan, sebab kedua wilayah tersebut berhak untuk mendapatkan perdamaian sebagaimana yang diidamkan. Sebelum sidang PBB itu dilangsungkan, Perdana Menteri Israel Yair Lapid juga telah mendukung digelarnya solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik dengan Palestina ini ke ranah sidang tersebut. Kesepakatan dengan Palestina berdasarkan solusi dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel, dan untuk masa depan anak-anak kita. Terlepas dari semua hambatan sampai hari ini, sebagian besar warga Israel mendukung visi solusi dua negara ini. Saya salah satunya, tutur Yair. Dilansir dari diplomat Indonesia sendiri, ia salah satu negara yang tak mau mengakui kemerdekaan Israel lantaran penduduk Tel Aviv berada dalam teritori wilayah Palestina. Oleh karena itu, dalam sidang tersebut, Indonesia dengan diwakili Menlu RI menegaskan bahwa Jakarta hanya akan menjalin hubungan diplomasi dengan Tel Aviv jika Israel mau menerapkan solusi dua negara tersebut.